Tiongkok dan Indonesia itu adalah sama-sama negara besar di kawasannya. Tiongkok di Asia Timur dan Indonesia di Asia Tenggara. Dan sama-sama juga adalah negara anggota G20. Bagaimana menurut Bapak Indonesia dan Tiongkok itu harus mengkoordinasi kerjasama untuk memainkan peran di bidang internasional dan regional? Banyak sekali koordinasi yang telah dilakukan antara Indonesia dan Tiongkok, ya kan, khususnya di dalam kerangka regional maupun kerjasama internasional. Saya memberikan contoh yang paling gampang bagaimana Indonesia dengan Tiongkok bekerja sama dalam rangka meningkatkan confidence building measures dalam menciptakan kawasan yang stabil di Laut Cina Selatan. Kan melalui satu pendekatan baik melalui ASEAN maupun Indonesia sendiri berperan dengan membentuk satu wadah, ya kan, yang namanya 1.5 approach. Jadi pemerintah dan juga think tank duduk bersama untuk membahas berbagai permasalahan kerjasama yang bisa dikembangkan di Laut Cina Selatan. Ini satu hal yang baik kalau menurut saya, ya kan, antara Indonesia dan Tiongkok melakukan hal yang sama, ya kan, dalam rangka dua-duanya yang tadi dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang cukup besar di Asia Tenggara dan juga Tiongkok merupakan negara yang besar di timur laut Asia. Dua-duanya memiliki postur di G20 dan dua-duanya juga memiliki pendekatan yang sama, cinta damai, ya kan, cinta perdamaian, dan saya yakin semua mencintai itu, ya kan, termasuk Tiongkok dan Indonesia, karena dengan stabilitas di kawasan, semua negara ini yang ada di kawasan kita bisa konsentrasi dalam pembangunan sehingga dapat mensejahterakan kemakmuran masyarakatnya masing-masing. Kalau kita lihat kan hubungan antara pejabat, pemerintah, dan juga bisnismen antara kedua negara ini udah sangat erat ya. Tapi hubungan antara rakyatnya masih kurang saling mengenal. Nah, seberapa pentingnya kita mendorong hubungan people to people antara Indonesia dan Tiongkok? Saya rasa mungkin saya setuju dengan apa yang dikatakan. Persahabatan antar para pimpinan kedua negara, saling kunjung, saling sapa di baik secara bilateral, regional, dan multilateral itu sudah sangat maju. Businessman juga, ya kan, sangat intens hubungannya. Dan memang yang harus dikembangkan ke depan adalah people to people contact. Saya setuju dengan apa yang dikatakan karena saya ingin, ya kan, yang menjadikan landasan hubungan kedua negara di masa yang akan datang adalah generasi muda dari kedua negara yang harus saling mengenal satu dengan yang lain. Umpamanya, ya kan, kita Indonesia sudah memiliki berbagai pusat-pusat studi yang ada di berbagai universitas terkenal di Tiongkok ini, dan kita akan coba mulai tahun depan melakukan Indonesian Update untuk mengeducate young generation atau generasi muda di Tiongkok lebih mengenal Indonesia. Untuk promosi. Ya. Dan yang kedua, juga harus ada satu program yang menurut saya yang perlu dikembangkan, tukar menukar pelajar antara Tiongkok dan Indonesia, ya kan. Dari berbagai provinsi bisa datang ke Indonesia, kita juga dari berbagai provinsi di Indonesia bisa datang juga di Indonesia, sehingga saling mengenal sejak awal, sejak mereka menjadi student, dan mereka nantinya akan menjadi pimpinan di negara masing-masing. Dan saya yakin bahwa hal inilah yang nantinya akan menjadi landasan hubungan kedua negara ke depan. Sehingga apa yang telah dicapai oleh kita di berbagai macam level, yaitu level pemerintah dan level businessman, juga direfleksikan dalam people to people contact yang nantinya akan menjadi landasan hubungan kedua negara di masa yang akan datang.